Intinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat karunia Allah, terutama pada pagi hari ini. Allah himbau kita di majelis ilmu, semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah SWT. Sebelum materi, mungkin sejak hari ini bagi yang imam nanti doa qunut nazilah kayak yang saya baca tadi. Doanya bukan sudah. Tapi doanya bukan Allahumma hdina fiman hadait ya. Pertama doa qunut witir. Dari Allah manfa'an al-bala wal luba. Allahumma hadzal murad jundun min junudik. Karena Rasulullah kalau doa qunut nazilah tidak pernah menggunakan kata Allahumma hdina fiman hadait. Karena memang qunut nazilah itu qunut di mana kaum muslimin mengalami satu perkara yang dianggap sangat besar pengaruhnya, membahayakan. Di beberapa kesempatan Rasulullah yang menggunakan Allahumma ala'in, disebutkan ya Allah laknati dia 1, 2, 3, 4, 5 di beberapa kesempatan perang. Materinya mungkin secara khusus saya akan bahas tentang memahami musibah. Mungkin sedikit berbeda dari yang seharusnya karena ini kita akan teruskan bahasan Asmaul Husna, tapi mungkin saya sisipkan bab ini supaya memahami bab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kebaikan atau karunia yang diterima kaum muslimin dari agamanya adalah justru ketika mengalami situasi yang sekarang kita hadapi. Yakni sebagaimana kalau kita lihat para sahabat di perang Ahzab, itu beda sekali orang beriman dengan orang yang tidak beriman, atau orang beriman dan orang munafik. Waktu perang Ahzab, di mana situasi sangat mencekam itu, orang-orang beriman mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini yang Allah janjikan dan yang Rasulullah janjikan, dan benarlah apa yang Allah janjikan dan yang Rasulullah janjikan. Jadi orang beriman dalam situasi yang berat seperti Ahzab, dia mendapatkan kesempatan beriman yang semakin baik, semakin kokoh. Sementara orang munafik saat perang Ahzab itu justru mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurur. Tidak ada yang dijanjikan Allah dan Rasulullah kecuali cuma tipuan. Jadi semakin baik iman seseorang, justru semakin lebih baik ketika ada situasi menekan. Kalau di konteks sahabat kemarin itu perang Ahzab. Tapi semakin tidak ada imannya, semakin goyah ketika ada tekanan. Hanya ilustrasi saja, ketika suami istri itu hubungannya benar, cintanya benar, kokoh, situasi sulit di keluarga semakin kokoh hubungannya, betul ya. Suami istri hubungannya benar, waktu membangun rumah tangga benar dasarnya. Ada tekanan ekonomi, atau istrinya sedang sakit, semakin kokoh nggak akhirnya, makin kokoh. Tapi suami istri hubungannya nggak benar, emang tipu-tipu ini, nggak terlalu kokoh. Dia menikah karena ngambil duitnya, nikah karena apa? Nggak kokoh, aja formalitas. Begitu suaminya nggak ada duitnya, langsung ya ini mah repot mas, waalaikum. Ya. Atau laki-laki sama, ketika dulu hubungannya itu nggak kokoh, ketika mendapati ternyata istrinya punya masalah, ternyata, aduh, gini mah musibah kayak gini. Sorry ya mak, waalaikum. Sering paham ya. Ketika kokoh iman kita kepada Allah, justru ketika ada musibah, ada masalah apapun, semakin kokoh. Tapi kalau tidak semakin kokoh, jangan-jangan memang tidak beriman dengan benar awal. Ya
Jadi musibah dari satu sisi itu sebenarnya adalah salah satu indikasi atau kesempatan untuk membuktikan kekokohan iman kepada Allah atau tidak. Kalau kokoh, semakin kokoh justru di tengah musibah. Jadi sahabat ketika di tengah perang itu semakin menikmati imannya, gitu. Karena kesempatan tawakalnya terbuka. Kan kalau di luar perang kan tawakalnya kan masih ala kadarnya. Begitu di perang kan memang hanya Allah tawakalnya. Terus mau kemana? Makanya di konteks yang lain hasbunallahu ni'mal wakil, di konteks perang Ahzab itu hanya Allah yang menjadi sandaran dalam situasi tertekan. Fanqalaba bi ni'matin minallah, maka akhirnya berbalik keadaan. Nah, mirip sekarang yang dihadapi oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, entah apapun teori yang menjelaskan, tapi sisi-sisi yang harus kita tangkap adalah sisi kebaikan, kesempatan orang mukmin semakin mengokohkan imannya kepada Allah Subhanahu. Khusus musibah secara umum itu kan maknanya adalah apa saja yang menimpa manusia. Musibah maknanya alladzi yusibun nas, sesuatu yang menimpa manusia. Yang menimpa itu ya bisa yang nikmat, bisa yang tidak nikmat. Namanya menimpa. Ketimpa istri keren, itu namanya ketimpa juga. Ketimpa suami keren, ketimpa. Cuman dalam penggunaan kata musibah yang nikmat itu lebih banyak digunakan dengan istilah fadl, karunia. Meskipun terkadang ya disebut dengan musibah baik. Nah, kalau musibah dalam penggunaan konotasinya yang tidak enak. Jadi yang enak-enak penggunaan menggunakan istilah fadl atau karunia, atau bahasa kadang nikmat. Binikmatin minallah. Nah, kalau musibah adalah yang buruk. Nah, khusus musibah yang buruk-buruk itu, buruk bukan berarti buruk hukum ya, yang nggak enak itu. Bagaimana beberapa kali saya terangkan, itu datangnya secara umum itu bisa dari rahmatnya Allah. Gitu. Jadi ada seorang yang memang Allah rahmati, tapi kemudian Allah kasih musibah. Nah, yang biasanya pemaknaannya menjadi ini adalah cara Allah meningkatkan derajatnya, cara Allah menghapus dosanya. Dan ada musibah buruk itu yang menimpa manusia datang dari murkanya Allah. Allah kasih musibah buruk karena memang Allah murka padanya. Nah, disebut dengan adab jadinya. Yang beberapa ayat menyebutkan atau mengisyaratkan bab ini, misalnya di surat As-Saff. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bidunubihim wa nadbau ala qulubi fahum la yasma'un. Apakah tidak lagi terang bagi orang yang mewarisi sebuah negeri setelah sebelumnya itu hancur lebur? Kalau kami hendak, kalau kami mau, kata Allah, kami akan sentuh mereka dengan azab. Asabnahum bidunubihim, kami sentuh mereka dengan azab akibat dosa mereka. Wanat bau ala qulubihim, dan kami akan patri, akan kunci atas hati mereka, fahum la yasma'un, sebab mereka tidak mendengar. Jadi ada yang disentuh dengan musibah buruk itu karena memang orang yang Allah murkai karena dosa. Nah, itu disebut dengan azab, akhirnya disebut dengan. Makanya misalnya ada ayat wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka masih mau istighfar. Ada istilah, atau jadi musibah buruk datang murka Allah, datang dari murka Allah yang akhirnya disebut dengan azab pemaknaannya. Jadi merupakan azab. Nah, kalau sementara yang musibah baik atau fadl tadi juga sama, bisa datang karena rahmatnya Allah, sebagai yang Allah berikan kepada para orang-orang soleh.
Rasulullah dikasih kemenangan, Nabi SAW dikasih. Tapi juga ada musibah baik datang dari murka yang namanya istidraj. Gitu. Nah, di lapangan kita hampir tidak pernah tahu ini datang dari mana. Paham ya? Nggak ada satupun yang bisa memastikan, kecuali ada Rasulullah baru bisa tahu itu babnya apa. Gitu. Tetapi makanya Muqayyim mengatakan di konteks karomah itu, kalau Anda melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bisa melemparkan sendalnya terbang, maka jangan pernah terkecoh bahwa dia min auliyaillah. Belum tentu. Karena bisa jadi hal itu dari sihir. Terus taunya dari mana? Taunya dari perbuatan dia mengikuti sunnah atau tidak mengikuti. Jadi akhirnya sama tadi. Apa yang kita dapati selama ini yang paling kita perhatikan bukan hasilnya tadi, karena hasilnya bisa nyilang. Jadi hasilnya bisa nyilang. Yang buruk tadi bisa datang dari rahmatnya karena Allah ingin menyelesaikan kita di dunia biar di akhirat nanti kelar. Itu yang sering kalau di lapangan ya, secara zahir ada orang justru taubat, habis bisnisnya. Dulu waktu nggak taubat lancar tuh. Ustaz, saya ini habis taubat bareng-bareng sama suami. Mulailah, lah kok habis malah. Jadi yang benar yang mana? Taubat apa enggak nih begini? Betul. Dan nggak sedikit yang pakai gitu. Itu sebenarnya sedang diuji taubatnya. Kondisi itu bisa disebutkan oleh salah satu ayat. Misalnya, afa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah orang-orang mengira dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, kemudian tidak diuji? Oh, tidak, harus diuji dulu. Nah, salah satu itu. Nah, kan awalnya mungkin al-fisq ya, pendosa. Terus taubat, itu kan sama saja dia memulai beriman kembali. Diuji dulu. Bener enggak? Kalau bener ya lanjut. Makanya penjelasannya terusin aja dulu, diseriusi taubatnya sampai nanti Allah bersihkan semuanya, nanti diganti dengan yang baik. Terkadang nggak sampai, pas meninggal masih belum diganti, di akhirat ganti. Makanya yang dihitung itu perbuatannya. Yang paling penting itu yang dihitung perbuatannya. Jadi apakah perbuatan selama ini, perbuatan kita itu taat apa enggak taat? Tentu yang paling tahu taat enggak taat hanya Allah. Cuman karena Allah ngasih ilmu kepada kita, ada ilmu agama itu, kan kita tahu kita ini taat apa tidak? Taat. Ngira-ngira hakikatnya perkara ya hanya Allah tahu nanti waktu hisab. Tapi kan dikira-kira, insya Allah kalau rajin ibadah insya Allah semoga. Sama dengan kalau kita ketemu jenazah, kita nggak pernah tahu dia itu ahli sholat apa enggak. Tapi zahirnya bapak-bapak ini orang baik nggak? Insya Allah baik. Cuman terkadang banyak ngomong kayak gitu busa basi. Baik pak, dia mesti gitu mestinya. Jadi memang persaksiannya fair. Karena persaksian itu kan menjadi sesuatu yang baik gitu. Kalau memang Anda nggak menyaksikan dia baik, ya diem aja ngomong baik gitu. Jadi ini persaksian nggak fair. Karena kita biasa nggak fair gitu. Sampai ke orang mati juga nggak fair. Karena persaksian itu penting, karena siapa yang disaksikan baik oleh orang nanti akan ada keutamaannya. Tapi persaksiannya kan fair apa nggak fair? Tentunya boleh tahu Allah Taala. Gitu. Makanya kalau kita saksikan fair aja. Kalau emang nggak, diem aja. Jadi biar kita jadi ngerti. Gitu. Nggak usah basa-basi. Kenapa? Karena emang sebelum turun ayat Al-Munafiq itu, memang Rasulullah kan memang salatkan. Karena Allah kasih pilih ke Rasulullah untuk ya udah dikasih pilih ya, biar Allah yang putuskan. Tapi setelah dilarang salat, ya nggak disolatin. Sahabat melihat, oh Rasul nggak nyolatin, munafik itu. Kenapa ya? Karena demikian ajaran Islam itu kan nggak pernah basa-basi. Kan? Ada etika, ada mujamalah, ada, tapi tidak pernah mencampur adukan perkara yang penting-penting begitu. Nah, jadi kalau di konteks musibah secara umum itu tadi, apalagi yang sifatnya personal, jadi yang paling penting kita lihat itu adalah perbuatan.
perbuatan kita mengikuti sunnah atau tidak. Nah, semoga kalau kita komitmen dan seterusnya, apapun yang datang itu datang dari rahmah, gitu. Kalau datang dari rahmah, bentuknya apa, tetap baik ujungnya. Kalau datangnya dari rahmatnya Allah, apapun bentuknya baik. Termasuk ketika diuji oleh Allah taun tuh ya penyakit yang banyak orang mati kan, karena tidak ada terjemahan. Waktu itu taun diterjemahkan menjadi geblok ya, orang yang sakit pagi sore mati ya, sebenarnya kan gitu. Itu taun tuh ya penyakit yang memang cepat menyebabkan kematian, apapun namanya. Sekira ada orang soleh gitu, kemudian Allah memang selesaikan urusannya, sebab itu ya tetap baik baginya. Karena apa yang dilihat? Perbuatannya. Sama dengan sakaratul maut, sama. Sakaratul maut itu hukumnya tuh kayak sakit. Aisyah pernah mengatakan, dulu sebelum aku menyaksikan sakarat mautnya Rasulullah, saya menyangka siapa saja yang berat sakarat mautnya, saya sangka dia tidak begitu baik. Tapi begitu saya menyaksikan sakarat mautnya Rasulullah sendiri, saya tidak pernah mengatakan itu, karena itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada masing-masing hambanya. Ada yang dikasih sakarat maut mudah, ada yang dikasih sakarat maut yang tidak mudah. Yang tidak mudah bisa jadi cara Allah membersihkan dosa-dosanya. Karena itu kayak sakit. Gitu. Seringan-ringan sakarat maut kan sakaratnya Rasulullah. Seringan-ringannya. Itu saja Rasulullah berkeringat keringat. Itu kan yang paling ringan. Nah, sehingga dulu para ulama suka mengatakan, gimana nyawa sudah bergabung sekian tahun dicabut, ya susah lah. Ini logika paling gampang aja, karena semudah mulia kan sakaratnya Rasulullah, orang yang paling mulia sealam semesta, itu aja berkeringat kening. Meskipun kalau melihat kisahnya Aisyah, di akhirnya ringan, wong Rasulullah pagi Jibril datang bersama malaikat Israel minta izin, ya Rasulullah, innamai malakal maut ista'dinu yadkhulu. Ya Rasulullah, ini bersamaku malaikat kematian, minta izin mau masuk. Rasulullah, fa'adintulah, saya izinkan, silakan masuk. Masuk dulu kan izin, keinginan. Setelah izin kemudian berada di bagian atasnya Rasulullah. Kemudian sebelum dia masuk, ngomong dulu masih di pintu. Ya Rasulullah, inna rabbi yab'athani wa amarani ayyukhayyiru. Sungguhnya Rabbku mengutusku dan memerintahkan kepadaku untuk memberimu padamu dua pilihan. Baina anta isya fid dunya aw tarja ila ar-rafiqil a'la. Di antara kau tetap mau di sini atau mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memilih ila ar-rafiqil a'la. Nah, ketika mendengar jawaban itu, Aisyah menangis. Itu belum. Masih dialog dengan malaikat Israel. Begitu sudah, Aisyah menangis. Wallahi ma yakhtar la yakhtar. Rasulullah udah enggak mau milih kita. Berarti kan dengar itu dialog itu. Setelah itu kemudian setelah Rasul sudah memang memilih untuk pulang, kemudian baru Israel datang ke bagian atas. Kemudian Rasul mengatakan la ilaha illa anta, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nah, pas ngomong kayak gitu, langsung tangannya jatuh. Terus kepalanya berat, kata Aisyah. Terus beratlah kepalanya di dadaku dan jatuhlah tangan. Makanya aku tahu Rasulullah wafat. Nah, akhirnya kemudian Aisyah meletakkan Rasulullah, kemudian dia membuka jendela, mata Rasulullah. Kan sekejap kan? Tapi kata Aisyah itu berat. Karena ngelihat keningnya Rasulullah. Padahal kan sekilas tadi, enggak berhari-hari. Dialog begitu selesai langsung dialog, ya Rasulullah minta izin. Itu kan berarti luar biasa. Enggak berani nyentuh Rasulullah kan? Sampai diizinkan Rasulullah. Karena ini memang hamba terbaiknya. Sama kasusnya. Jadi sama salat maut juga sama.
kayak sakit. Ada yang diberikan mudah, yang berikan. Nah, tapi rata-rata orang-orang baik diberikan kemudahan. Sak mudah-mudahnya tetap aja berat. Namanya sak ringan-ringannya sakit ya tetap sakit gitu. Ya sakit aja nggak apa-apa, tetap sakit, tetap enakan sehat. Gitu. Sak ringan-ringan sakit mau tetap aja berat. Nah, kalau musibah yang besar kayak gini disebut dengan wabah. Nah, terjemahnya menjadi wabah. Itu kan makanya Allah madfa'annal bala wal wabah. Wabah itu musibah yang membesar kayak gini. Tahun dan seterusnya. Nah, wabah atau wabah. Nah, ini penjelasannya banyak sekali, tapi secara umum sikapnya pertama kali yang pertama ya, bahwa menyikapi hal ini adalah pertama mendahulukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar dari baginda Nabi SAW di konteks yang paling kecil saja Rasul mendahulukan bab itu. Anas radhiyallahu taala an kana idzan kasara syai'u qala qudi. Dari Anas taala an yang mengatakan Nabi kalau ada perkara yang pecah di rumah yang mengatakan qudiya, yakni sudah ditakdirkan. Sudah. Jadi kalau menghadapi kayak gini yang didahulukan iman. Law istama'an nasu ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa istama'u ala ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Rufi'al qalam wa juffatis suhuf. Dan seluruh umat manusia bersatu padu memberikan manfaat padamu, sekali-kali tidak akan ada bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu memberikan mudarat padamu, maka sekali-kali tidak akan bisa mudarat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena ketetapan takdir itu sudah diangkat dan tulisan takdir sudah kering. Selesai. Itu yang bahasanya para prajurit senjata itu, si peluru itu sudah ada alamatnya. Itu istilah yang terkenal di prajurit. Jadi mereka biasa aja. Ya sebiasa-biasa tetap aja nggak biasa, bukan berarti. Ngomong di tengah perang. Ya. Ngomong biasa ke orang, kalau tanya, "Beh, kemana?" Nomor tahu kan Kopassus. Tetap aja. Namanya perang kan. Jadi tapi iman menjadi mengokohkan. Sama kasusnya ketika menghadapi kayak. Nah, dari iman yang kokoh kepada Allah, kepada uluhiyah Allah, pada rububiyah, pada qadar dan qudrat Allah, melahirkan 3 sifat berturut atau 3 sikap berturutan di bawah satu kata iman ya. Melahirkan tawakal kepada Allah. Nah, jadi langsung sadarkan kepada Allah. Bukan disandarkan kepada diri sendiri. Apalagi memang situasi yang secara logika kadang sudah nggak bisa lagi kayak di perang itu gimana ya udah kemampuannya perang aja. Perang zaman dulu yuk bayangin, yang selamat sebenarnya emang karena takdirnya selamat aja gitu. Emang panglima yang hebat bisa selamat? Belum tentu kan, dia plak dipanah dan kena. Kalau perang klasik zaman dulu gimana selamat itu? Seorang panglima paling hebat sekalipun kan juga dia di tengah medan. Kalau dia yang sekitarnya mungkin udah tahu pemanah jauh, tetap aja kan nggak ngerti dia. Jadi selamat tuh karena memang ditakdirkan dia selamat aja. Makanya sehebat Hamzah ya nggak selamat. Kurang apa Hamzah? Gitu. Ya kalau antum saksikan katakan film Ari Salam macam-macam, selamatnya di mana letaknya itu? Kalau sudah berkecamuk kayak gitu. Kalau tidak berkecamuk, iya. Kalau belum berkecamuk, ya. Kalau belum menyatu, masih jauh-jauh panglimanya kelingkaran gitu. Udah berkecamuk kan tetap aja panglimanya udah nyatu sama orang. Jadi benar-benar takdirnya. Tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Disandarkan kepada Allah. Sudah kita bahas dulu ya. Setelah tawakal ditambahi sifat sabar. Sabar itu berarti sanggup menanggung beban untuk tetap taat. Jadi situasi berat tidak membuatnya menjadi tidak taat. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya.
bukan malah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh gitu. Tapi semakin taat, semakin taat, semakin taat. Terakhir menjadi ridho, tawakal, sabar, ridho. Atau dibalik juga bisa, sabar, tawakal, ujungnya ridho. Ridho kepada keputusan Allah, termasuk keputusan Allah ketika menurunkan wabah. Apapun analisisnya, mau analisis perang biologi apa saja, kan tidak mungkin terjadi kalau Allah kecuali atas izin Allah. Ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara medis, sabar, tawakal, ridho ini membuat justru semakin baik kekebalan tubuhnya. Karena kan hormon endorfinnya semakin baik. Logika kesehatan itu mungkin ada Pak Dokter jelasin. Jadi akhirnya mukmin normal sikap hidupnya menghadapi ini. Dan di konteks ini kita berharap orang-orang yang tidak beriman bisa menangkap kebaikan iman ini. Di saat yang tidak beriman itu panik, yang mukmin tenang. Meskipun tetap sama-sama berusaha. Oke ya. Itu yang pertama ya, sikap yang pertama mendahulukan konsep iman. Jangan sampai mendahulukan logika, iman dulu yang didahulukan. Yang kedua, ini adalah memahami dan mengikuti proses sebab akibat. Ini sikap kedua. Ini ayatnya banyak sekali. Yang paling terkenal ya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Demikian juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma asabaka min musibah fa bima kasabat aydin nas. Dan seterusnya. Banyak sekali ayat musibah datang dari tangan manusia. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Adil. Karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, dan Allah juga Maha Adil, Allah tidak kasih sesuatu yang buruk kecuali karena memang proses buruk. Disinilah Muslim tidak pernah boleh bodoh bersikap atau naif bersikap atas nama iman sekalipun. Dan kita sekarang juga menjadi pelajaran penting betapa sejumlah ini naif. Ada banyak teori di bab ini di konteks kita hari ini. 4-5 teori yang menjelaskan. Dan secara fakta sosial sejak zaman dulu namanya teori sosial. Fakta sosial hampir tidak bisa diselesaikan dengan satu teori. Hampir. Semua fakta sosial hampir tidak bisa diselesaikan dengan satu teori. Makanya para peneliti sosial kan mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepada para peneliti sains ya, peneliti ilmu pasti, karena rumusannya baku. Sementara kepada ilmu sosial rumusannya enggak baku. Dan kita setiap saatnya harus terus mencari variabel yang terkait. Bisa teori karena makanan, karena perpindahan. Tadi malam saya lagi wawancara Pak Anton, dia juga masih belum yakin kalau itu dari kelelawar. Saya malah yakin bahkan dari babi, dia bilang gitu. Karena waktu dia pas jadi Menteri Pertanian itu kasusnya yang disebut dengan mana-mana ternyata dari babi. Cuman banyak yang tidak menyebutkan. Beberapa di ikut seminar internasional yang mengatakan dari babi. Ala kulli hal lah, teori banyak sekali. Dia hanya tidak yakin kalau teori pertama yang paling gampang. Teori kedua perang biologi. Siapapun yang memulai. Teori keempat, kelima campuran. Lanjutan perang ekonomi. Apapun. Nah, di konteks ini artinya kalau kita memahami situasi sebabnya, berarti kan kita juga memahami situasi solusinya, solusi jangka pendek seperti yang sudah viral di mana-mana. Dan itu wajib diikuti, jangan menyanggah. Artinya Muslim atau mukmin atau agama ini sangat menghormati proses ilmiah.
Karena adalah itu proses yang Allah izinkan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah ngikuti. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Islam tidak mengabaikan zikr, ilmu. Gitu. Kalau kamu nggak tahu, tanya sama yang tahu. Begitu ada yang tahu, kita ikuti. Asal itu prosedur ilmiah. Makanya meskipun Anda iman Musa tinggi langit, kalau bangun ya pakai prosedur. Bukan berarti pakai besi 6, padahal itu tingkat. Semakin bagus iman Anda, semakin taat prosedur. Kenapa? Karena demikian Allah nyuruh fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian Rasul mengajarkan hidup sepanjang hidupnya pakai prosedur yang sangat bagus. Rasul nggak makan sembarangan. Meskipun insya Allah sehat kalau Rasulullah. Mau tinggal doa ya. Kalau perlu Rasul nggak makan tapi sehat gagah perkasa. Tinggal doa aja. Rasul kan nggak usah pakai prosedur yang biasa, tapi Rasul taat prosedur. Bahkan untuk kemenangan dakwah aja pakai taat prosedur. Ada perang, ada komunikasi, ada lobby, ada dialog, seluruh model dakwah Rasul sudah jalankan. Makanya umatnya itu tinggal milih nih cocoknya yang mana. Gitu. Kalau cocoknya pakai ngomong-ngomong, ya ngomong-ngomong aja, nggak usah pakai yang keras-keras. Kayak Indonesia itu cocoknya ngomong-ngomong. Karena Islamnya mirip Islamnya orang Madinah. Langsung pakai ngomong-ngomong. Enggak ngomong-ngomong malah nggak jadi. Ngomong-ngomong aja. Emang anunya maunya ngomong-ngomong. Kalau ngomong malah nggak suka ngomong-ngomong. Ngopi-ngopi. Islamnya ngopi-ngopi. Jadi bayangin kan Islamnya berawi jahili, apa ngomong-ngomong? Apa pakai perang? Gitu. Tuan Raja, gitu. Yang Ger, gitu. Dialognya dengan Sunan Kalijaga. Ngomong-ngomong jadi Muslim. Islamnya anaknya Prabu Siliwangi, ngomong-ngomong semua, nggak ada yang nggak ngomong. Tapi hebatnya zaman dulu para ulama itu langsung masuk ke jantung kekuasaan. Piawai, kita ini nggak bisa masuk. Mau dakwai mereka ketemu aja susah, gak ketemu. Astaga, mana caranya? Kurang ganteng kok dia mungkin. Zaman dulu kan wali ganteng-ganteng, wah ganteng banget, gitu mungkin kali ya. Ini mau omongan pasar. Jadi prosedur ini yang harus ditaati. Jangan sampai menjadi muslim nggak taat prosedur. Sekarang prosedurnya apa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau di publik kayak begini hati-hati. Oke, masing-masing. Taati prosedur. Gitu. Jadi tidak mengabaikan karena memang ada proses sebab akibat yang harus dipahami. Termasuk yang agak jauh, ya kita sih berharap ini selesai urusannya deal-dealan ini. Kalau deal selesai sudah. Deal maksudnya karena kasusnya kemarin saya pas ketemu salah satu dulu tenaga ahli Kemensos tahun 2009 ya, berapa itu waktu ada flu burung itu memang proses dealnya agak cepat. Siapa nih? Oke, yang nanggung kami. Ya udah, Pak Ji nanggung. Udah. Beli, deal sudah. Beli, ya selesai. Nah, kalau gak ada yang mau beli ya ini jadi perkara. Kalau gak ada yang beli ini. Sampai semua panik, baru nyerah. Oke, nyerah. Ya udah, aku keluarkan. Nah, baru kemudian ini nggak nutup kemungkinan. Saya juga sekarang mencari apa sedang terjadi. Apakah ini proses biasa, kesalahan, atau ada proses yang tidak biasa. Maka saya nyebutnya 4-5 teori. Yang lebih jauh ada teori perang populasi macam yang lebih jauh banget. Ada juga data-datanya. Saya minta ke salah satu tim saya coba buat analisis sebanyak-banyaknya, maka nanti yang paling akurat mana, yang paling bisa digunakan analisisnya. Gitu. Termasuk ada population, mengurangi populasi. Macam-macam namanya teori. Gitu. Rentetan dari proses berikutnya. Bahkan mengatakan habis ini nanti ada Ebola, macam-macam lah. Gitu. Nah, tentu semua teori itu ditaruh di meja masing-masing, bukan untuk diyakini, kita lihat aja mana yang paling mendekati fakta. Tapi jangka pendeknya, ya kita harus ikuti prosedur. Memang faktanya emang banyak korban, gitu. Dan faktanya sudah kemana-mana. Nah, semoga sih Allah berikan jalan keluar. Hanya di konteks ini memang benar. Iman dan tauhid menjadi
berperan penting. Kalau pakai prosedur manusia nggak terbayang penyelesaiannya. Tapi kalau kemudian Allah turunkan rahmatnya menyelesaikan, entah gimana prosedurnya, entah kasih hujan hilang semua, entah dikasih angin kabur semua, entah kemudian kalau dikontak ternyata yang nyimpen vaksinnya kemudian keluar, keluar, deal, nah ya wes, aku keluarkan, sak dunia bayar ya, wes bayar, semua negara tanda tangan, wes setuju, bayar semua, bayar, untung, ya wes, tak keluarkan semua, selesai. Tapi nggak mau nih, ya udah tak terusin, ayo terus sampai tak ganti baru. Pada nggak nyerah kan? Makanya nyerah gitu. Nyerah. Jadi tatanan baru. Karena NWO ini masih panjang, jadi NWO ini. Kemarin saya ikuti wawancara salah satu analis ekonomi kelihatannya dia Mesir, tapi yang wawancara itu kayaknya bukan orang Mesir. Dia juga analisisnya nggak jauh dari urusan ini, nggak sekedar ada orang salah makan di Cina kemudian kemana-mana, enggak. Dia cenderung analisisnya yang lain. Gitu. Makanya ini kalau kemudian terjadi proses kesepakatan perimbangan ya sudah. Mohon dibilang, kalau memang ini analisisnya ya bahasa lain betapa lemahnya kaum muslimin. Bahkan sampai nggak pernah bisa berperan sedikit pun di konteks kayak ini. Makanya ini pelajaran penting, siapapun yang memiliki kapasitas peran, ambil peran. Kali lama-lama naik kelasnya. Sampai situasi kayak gini, betapa 2-3 orang di dunia itu bisa membuat panik sedunia. Keren gak? Kalau dengan asumsi emang ternyata analisis yang terakhir itu yang benar, orang terbahak-bahak sekarang. Ternyata kalian nih lemah kali ya, gitu. Bodoh kali kalian orang-orang dunia. Kali. Udah panik 114 negara kan, kalau pakai bahasa orang Medan. Makanya lah jangan berani-berani sama gua. Kalau benar yang kayak gitu, naudzubillah. Tapi kalau nggak benar ya, ini proses biasa, ya sama berarti kayak flu burung, flu apa. Tapi kenapa flu itu kok jadi banyak? Ada flu burung, flu ini. Ada flu burung, flu apa, flu Singapura, flu Korea, ada flu Korea nggak? Flu Spanyol juga ada kali, flu Spanyol. Ada nggak flu Jawa? Orang Jawa nggak pernah flu ya karena makan kunyit, gimana? Astagfirullah. Jadi atau karena saking flu terus ya, orang Jawa jadi nggak pernah flu. Ala kulli hal gitu ya. Ini jadi pesan tunggalnya, pesan ini ya di konteks nomor 2 itu, mukmin harus taat prosedur. Gitu. Jangan mengabaikan. Emang ikuti standar kesehatan. Dengan izin Allah semoga kita sehat. Makanya kan kalau yang dikatakan Umar ketika ada satu situasi yang dulu Palestina ya, Umar nggak mau masuk. Yang di itu nggak boleh keluar. Emang itu kan standarnya. Yang kena taun itu yang di situ nggak boleh keluar, tapi yang nggak ada nggak boleh masuk wilayah itu. Ya standar. Ya, bahasa kita sekarang namanya isolasi supaya tidak kemana-mana. Nah itu poin kedua. Dan sekarang harus terus. Ya, mungkin beberapa teman ya lagi tadi kalau wawancara Pak Anton itu sebenarnya juga kita tidak harus tergantung sama vaksin dia bilang. Dia membuktikan selama waktu dia jadi menteri itu karena ketidakberanian kita aja untuk. Padahal beberapa makanan yang kita miliki, rempah-rempah terutama, itu baik sekali hasilnya. Meskipun tidak seilmiah yang seharusnya karena memang prosedurnya agak beda. Tapi kenapa harus tergantung? Gitu. Coba kita kembangin. Gitu. Meskipun tidak seilmiah karena begitu masuk kan karena mungkin tingkat akurasinya tidak sampai 90%. Karena ada yang tidak. Tapi kan ditambah variabel terus sama-sama benar gitu. Karena nih, salah satu kesempatan dia itu pernah ikut seminar di lupa kemarin tadi mau nyebutin negara itu diam-diam Eropa, salah satu negara Eropa itu mengembangkan obat-obat yang berawal dari rempahnya kita. Jerman ya. Nah, bilang ini kalau sampai dahuluan dia mematenkan, kacau kalian. Sudah. Nah, ini kan berarti kita sendiri yang terkadang tidak memiliki keberanian masuk lebih jauh. Gitu. Ya konteks sekarang sih baik kan kalau dari konteks bahasa ilmiah kan
itunya kan pasar gelap ya. Yuk minum jahe, minum kunyit. Itu kan pasar gelap namanya. Kalau ada orang jualan itu nggak berani jualan di pasar ini. Itu loh kalau jualan, kalau pada waktu kalau di pasar kan ada, Pak mau nggak beli barangku bagus Pak, ini murah Pak. Sama kasusnya gitu. Nggak akan pernah bisa masuk menjadi obat yang diterima gitu. Jadi ngumpet-ngumpet. Nah ini juga bab tentang komunikasi di level besar ya. Gitu. Ya. Kalau di antara para pengguna sih, ya udahlah pakai jahe, pakai kunyit, pakai apa gitu, diam-diam gitu. Tapi nggak pernah diterima menjadi tindakan ilmiah. Jadi itu bagian dari proses yang terus harus dikembangin. Intinya semoga ini kejadian sepanjang hidup kita ini ya, paling sepanjang kita umur 4 bulan ini lah. Nah, semoga kita bisa turunkan ke anak-anak kita, kalau ada kayak gini mati sikapnya kayak gini. Jangan sampai setiap hari kemudian kita bodoh kok diperanak pinakkan. Kita yang diperanakan yang pintar-pintar ya. Yang dungu bodoh berhenti aja. Supaya kita tidak pernah bersikap gini terus. Wong pusing kok sepanjang hayat. Nggak bisa bersikap kok sepanjang hayat. Artinya kita bisa turunkan ke anak-anak kita, nanti kalau ada kejadian kayak gini lagi, gini sikapnya. Dan seterusnya. Nah yang nomor 3. Kalau kita perhatikan di beberapa ayat, terutama musibah besar kayak gini ini. Tadi seperti ayat As-Saff tadi, itu selalu punya hubungan dengan dosa yang bertebaran. Misalnya tadi ayat Allahu nasya'u asabnahum bidunubi. Kalau kami hendak, kami mau, kami akan azab mereka karena dosa-dosa mereka. Demikian juga misalnya di hadis Rasulullah, wailun lil arabi min syarrin qad iktar. Celaka bagi orang Arab karena ada keburukan yang sudah dekat. Ummi Salamah bertanya, ya Rasulullah, ahnahlik wa finas salihun. Apakah kita bisa binasa sementara masih banyak orang soleh di antara kita? Kata Rasulullah, na'am, idza kathural khabas. Benar, bisa binasa kalau banyak perbuatan kecil. Lebih jauh misalnya ayat lu'inal ladzina kafaru min bani Israil lisani Dawud Isa bin Maryam kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Bani Israil itu dilaknati Allah. Ya, melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam karena mereka tidak saling nahi mungkar atas apa yang mereka kerjakan. Makanya tadi di ayat tadi Allah tidak adab mereka wa hum yastaghfirun kalau masih ada yang istighfar. Jadi dari konteks publik itu yang paling bahaya itu adalah kalau yang dominan itu keburukan. Gitu. Tapi kalau yang dominan itu kebaikan, semoga yang terjadi kebaikan. Karena kan kalau meminta seluruh umat manusia taat kan sesuatu yang sepanjang sejarah hidup belum. Yang jadi masalah itu kalau keburukan dominan. Tadi hadisnya idza kathural khabas. Kalau banyak perbuatan kecil. Ada hubungan keburukan dominan dengan musibah besar. Yang terkadang bahkan sudah disebut dengan azab. Ya, dulu kaum Nabi Lot, kaum Ahqaf, kaum siapa itu kan dosanya dominan. Gitu. Dominan diadab. Khusus umat Rasulullah, emang Rasulullah berdoa supaya tidak diadab waktu Rasul masih ada. Tapi waktu Rasul kan yang dominan yang baik. Di Madinah ada munafik, tapi jumlahnya tidak dominan. Dan dosa di tengah kaum muslimin itu sebenarnya awalnya dari nifak, kemunafikan. Awal-awal, makanya orang munafik disebutkan dengan mufsid, orangnya berbuat kerusakan. Dan seterusnya. Nah di konteks ini maka tugas kita itu yang pertama mensiar-siarkan kebaikan. Jangan sampai kalah dominan. Makanya pesannya ini kepada siapa saja yang belum Allah kasih hidayah, maka berhentilah berbangga jadi orang jahat. Orang jahat kok bangga? Berhentilah
berbangga-bangga jadi pendosa. Pendosa kok bangga? Misalnya ada sebagian yang Allah berikan ujian LGBT, ya sudah berobat, masa bangga, karena jadi perkara, jadi berobat, insya Allah selesai, dan insya Allah selesai. Kalau serius, bukan bangga mau ngajak-ngajak orang malahan. Seandainya ada orang teruji agamanya sampai naudzubillah punya hubungan nggak pernah benar, free sex, ya berdoa semoga akhirnya bisa benar hubungannya. Karena kan kalau orang free sex kan juga tidak ingin istrinya free sex kan, dan juga tidak ingin anaknya free sex, sehingga lama-lama benar. Wong dosa kok bangga. Dosa itu masing-masing orang punya peluang dosa. Tapi yang jadi masalah itu kalau dia bangga atas dosanya. Orang mukmin itu punya kesempatan, ada peluang untuk salah. Tapi orang mukmin kalau salah dia langsung taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat fahisyah atau zalim atas diri mereka sendiri, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya ingat kepada Allah dan istighfar atas dosa mereka. Jadi yang pertama itu mensyiarkan kebaikan. Justru dalam situasi kayak gini mohon kebaikan disiar-siarkan, Pak. Gitu. Kali-kali juga menjadi sebab turunnya rahmat. Ya, siar-siar kebaikan. Kebaikan pumpung ada konteks kayak gini, kebaikan-kebaikan disiarkan. Di grup-grup WA diajak kebaikan-kebaikan. Apapun yang sedekah, yang tilawah, yang zikir, apapun kebaikan yang gampang aja. Gitu. Yang kedua, banyak istighfar. Karena Allah menyebut wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak ada mereka kalau mereka masih istighfar. Diajak istighfar. Semua orang diajak istighfar. Bareng-bareng. Di viral, ayo kita banyak tobat kepada Allah. Ya kali-kali menjadi sebab turunnya rahmat. Kita nggak pernah tahu lewat pintu mana masalah ini selesai. Jangan hanya menggunakan poin kedua, ribet ngurusin vaksin saja, lupa istighfar. Karena kita nggak pernah tahu dari mana pintu ini selesai. Kalau isolasi bisa dijalankan, kenapa istighfar nggak bisa dijalankan? Lebih mudah istighfar daripada isolasi, daripada menutup kota. Sama-sama, semua itu proses usaha. Karena taat kepada hukum Allah di alam semesta itu sama menjadi sebab taat kepada Allah di hukum syariat, sama-sama sebab untuk mendapatkan menjemput rahmat Allah. Dan umat Islam terikat dengan dua hukum, baik taat kepada hukum Allah di alam semesta dan taat kepada Allah di hukum syariahnya. Itu sama-sama sebab menuju ke rahmat. Nah yang terakhir amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mensiar-siarkan kebaikan agar dominan. Terus ngajak istighfar. Terus berikutnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau ada amar ma'ruf nahi munkar kan kembali ke hukum ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran datang maka hancurlah kebatilan. Jadi kalau ada batil itu kok enggak sirna, kok kokoh, bukan berarti dia hebat. Tapi karena kebenarannya tidak. Kayak gini, kalau ada es itu pasti kalah sama air, kalah api. Kalau ada api, esnya pasti mencair. Kenapa ini es nggak mencair? Ya karena nggak pernah ada api ke situ. Pasti lumer si es kalau ada api. Loh kok ada es nggak lumer padahal ada api? Berarti bukan api, itu berarti itu kain yang dikasih lampu digerakin. Kan kayak api itu. Kok kenapa tampak kebenaran kok nggak lumer-lumer? Berarti dia sebenarnya hanya tampak kebenaran. Karena pembawa kebenarannya itu acting, pembawa kebenaran itu acting ternyata. Dan betapa banyak yang acting membawa kebenaran. Karena habis itu deal. Jadi kan nggak bawa kebenaran. Pura-pura benar, deal rak sido beneran. Atau rak sido nggak jadi. Itu berarti kayak kain yang di tempatnya orang Padang itu di sundul-sundul lampu, seakan-akan itu api, padahal bukan api. Karena kalau ja'al haqqu wa zahaqal batil, sama dengan kita semua. Bisa jadi kita ini nggak bawa kebenaran. Kenapa kok kebatilannya enggak? Bisa jadi kita perbaiki terus. Karena rumusnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Masya Allah. 3 ya.
untuk poin ketiga ada 3 pekerjaan. Mensiar-siarkan kebaikan. Maksud di masjid, siar-siarkan kebaikan. Diajak. Sebelum nanti ada larangan, nggak tahu secara kesehatan bertemu, kita siar-siarkan. Prosedurnya ya masih ya pakai sajadah pakai tempat masing-masing, ikuti prosedur dan lain sebagainya. Bagi yang sudah bersih-bersih jangan ikut dulu masuk dan seterusnya. Tapi jangan sampai ditutup kayak di Kuwait itu atau di Saudi. Nggak tahu, setiap negara punya keputusannya masing-masing ya. Sampai sudah sholat jamaah sudah diberhentikan. Kalau sejauh itu khawatir dikerjain lagi, itu ngerti nggak? Ternyata kayak gini sholat jamaahnya nggak bisa. Ternyata kayak gini Jumatannya udah bubar. Oh berarti tak dalemin aja, berarti nggak ada Jumatan, nggak ada itu. Kalau berpikir konspiratif ya, seluruh kemungkinan harus dijalankan. Jangan, kalau wasiat kiai saya jangan pakai satu pikiran setiap menghadapi hal, harus pakai beberapa pikiran. Jadi mensiar-siarkan kebaikan, terus istighfar yang banyak dan amar ma'ruf nahi. Jangan sampai orang yang benar kalah mental sama yang nggak benar. Ini bab mental. Ada orang benar kalah mental. Itu mirip gini. Ada orang datang, ya, di satu komunitas. Ini benar bawa istri ente, kan benar. Malah malu. Ya semua bawa pacarnya, kok gue bawa istri? Lah kan kebalik. Maksudnya ente gagah di hati ini. Kenapa lo pakai selingkuhan? Ini gue bener nih, gitu. Bukan sombong ya. Ada kekalahan mental yang bertubi-tubi di tengah kaum muslimin. Oh bener kok malu, bener kok nggak gagah, bener ya bener. Karena ini bab mental. Ini kalau dalam bahasa lapangan bab gertakan aja kan. Yang berani gertak siapa itu yang akan menguasai keadaan. Kalau digertak balik ya dia kabur juga. Preman kan gitu. Jangan kalah gertak sama preman yang ada di sana, Kemayoran kan. Gitu-gitu doang aja. Dan seterusnya. Karena kalau amar ma'ruf nggak jalan baik, pasti akan yang dominan yang. Kalau sudah ketimpa musibah besar, itu yang baik yang buruk kena semua. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khasyah. Takutlah akan fitnah yang kalau menimpa sudah tidak lagi menimpa yang zalim di antara kalian semua. Udah menimpa semuanya. Nah, poin pertama, poin kedua, poin ketiga ya, sikap pertama, kedua, ketiga harus berjalan beriringan. Jangan sampai atas nama iman kau naif, belagu kayak sok suci. Gitu. Atau atas nama poin kedua, kau mengabaikan iman, ketakutan tak terkira, sampai kayak orang yang beriman aja. Demikian juga 1, 2 nggak lengkap kalau nggak ada poin ketiga. Karena bisa jadi, emang bisa jadi babnya lain. Ini masya Allah diuji semua semuanya. Gitu. Seluruh kaum muslimin teruji semua. Apa salahnya muslim di India? Kok tiba-tiba terusir itu? Apa salahnya? Nggak ngerti kita. Perasaan ini nggak ngapa-ngapain gitu. Kok tiba-tiba jadi undang-undang naudzubillah? Sekarang langsung kan kebalik, ras. Ada kepanikan nggak tahu karena ada konflik, panik, ras langsung dalam 2 hari ini. Dan di banyak negara. Jadi sekarang itu yang paling tenang cuman Indonesia Malaysia doang. Padahal nggak tenang begini. Ini sudah paling terang di antara yang paling terang. Masya Allah. Sehingga saya 1-2 minggu ini ya, nggak ada salahnya kalau para pengajar tanda-tanda kiamat itu mengencangkan kajiannya. Karena kayak hampir logikanya nggak ketemu. Sampai kejepit semuanya apa? Ya meskipun kalau dipecah-pecah ya adalah analisis yang lain ya. Misalnya kejadian di Timur Tengah karena kayak gini dan seterusnya. Tapi kenapa bisa berbarengan? Kayak dikuncup, habis semua muslim. Kayak udah sepakatan gitu kira-kira. Tapi insya Allah semoga Allah lindungi kita semua. Allah jaga kita semua ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hanya Ustaz. Betul. Ada dua. Pertama, sudah sempat disinggung terkait dengan sikap. Kalau saya menyimak tadi, artinya sebagai muslim itu kita nggak boleh panik. Artinya kriteria-kriteria kan tidak boleh panik. Deskripsinya kan sikapnya berlebihan, kan nggak boleh overacting. Jelasan tentang hal ini terkait untuk memastikan. Terus yang kedua, menikmati perubahan atau perkembangan dari awal wabah, khususnya sekarang kita ada di sama-sama untuk COVID ini. Awalnya kan ada sikap-sikap yang kadang-kadang menurut saya pas waktu belum datang remehin, pas waktu sudah datang kelabakan. Jadi di Quran rasanya ada ya. Apa ini bisa menjadi gambaran bahwa kita itu apa yang di dalam sebutkan dalam Al-Quran itu ya gambaran ini kayak jadi test case gitu. Tryoutnya orang mau kiamat itu kayak gini. Bukan sekarang mau kiamat, tapi maksud saya bahwa situasi manusia pada umumnya itu suka begitu. Apakah ini menjadi kajian sosiologis? Memang pada umumnya manusia itu begitu. Waktu dibilang kamu nanti pasti mati loh gitu kan, masih belum tua gitu ya, tapi begitu sudah mendekat ajal, ternyata mati juga gitu. Nah terus baru nyesel gitu. Jadi apakah itu memang psikologis atau sosiologisnya manusia gitu? Mohon penjelasan. Masya Allah. Kalau ditarik ke yang bersifat ideologis itu, memang beberapa ayat itu menyebutkan tentang orang-orang yang sudah dikasih peringatan tapi mengabaikan. Bahkan kisah terpendek kan kisah Rasulullah ideologis ya, yang ideologis dulu ya. Kisah terpendek ketika Rasulullah SAW mengumpulkan mereka di Gunung Sofa. Rasul mengatakan, kalau saya berikan kepada kalian akan ada pasukan yang akan menyerang kalian. Kuntum musaddiqiyya, bahwa kalian percayaiku. Kata mereka, majarratum kadiba. Aku tidak pernah punya pengalaman engkau bohong meskipun sekali. Terus kata Rasulullah, fa inni mundirum baina di adabin syadid. Saya orang yang membawa berita akan ada adab yang pedih. Kan ditolak. Gitu. Levelnya bukan lagi mengabai, udah ditolak. Gitu. Kan nolak terus ngabai. Gitu. Sama dengan case ketika orang-orang yang mendapatkan peringatan-peringatan dari para nabi yang lain gitu. Nah sebenarnya namanya mengabaikan itu sebenarnya kalau pakai konsep ideologi ya, itu anak cucu dari sifat kufur. Kufur itu menolak. Punya adik namanya mengabaikan, punya adik namanya meremehkan gitu. Abai itu kan inat, itu nolak, inat namanya, inat. Nah itu resminya namanya kufur. Jadi orang-orang yang punya penyakit kufur pasti sikapnya gitu, penyakit kufur. Meremehkan perkara. Nah, biasanya orang meremehkan perkara, begitu nanti punya perkara, dia paniknya tak perkara. Gitu. Kan biasa, kalau orang itu ekstrim kurang, akhirnya dia ekstrim lebih. Nah, mukmin itu kan memang wasat dari awal sikapnya. Gitu. Nah, kalau bangsa ini sosiologisnya ya bisa dicari sosiologi, punya nggak akar karakter kayak begini gitu. Kalau punya harus diperbaiki bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang sudah clear dari kajian tahun 70-an itu dan sampai sekarang kelihatannya nggak berubah, sosiologi kan ada 6 sifat dominan itu. Yang paling pertama hipokrit gitu. Emang nggak pernah mau fair gitu. Padahal itu adalah proses ilmiah, nggak akan pernah terjadi kalau nggak mau fair. Gitu, selalu gitu, nggak mau fair. Jadi kalau fair itu kayaknya tidak jadi orang Indonesia gitu. Kan buruk banget kan. Padahal fair aja gitu. Nah, ini kan proses kematangan berpikir dan bertindak. Jadi nggak tahu apakah yang terjadi itu awalnya begitu. Tapi saya berulang kali kan minta konfirmasi ke antum karena saya ditanya banyak orang
Jadi saya memang harus dapat sumber berita yang akurat dari minimal dari pejabat di salah satu kementerian atau orang yang memang punya berita satu. Saya tidak mau pakai WA, nggak mau. Selalu kalau saya berita pasti saya harus ketemu orangnya atau minimal orang yang ketemu orangnya yang aku percayain. Gitu. Misalnya kalau keamanan ya aku ketemu orang keamanannya. Gitu. Bab analisisnya aku ketemu orangnya. Kalau orang mana aku ketemu analisnya. Gitu. Atau aku WA aku analisnya gitu. Atau siapa aku wawancarai atau aku WA. Karena dalam minggu ini saya WA beliau nggak sedikit. Karena ada beberapa banyak kejanggalan. Ini yang benar yang mana, yang benar yang mana, yang benar yang mana, yang benar mana gitu. Karena saya jadi tempat orang bertanya kan pasti. Nah, sehingga nanti saya tidak ngasih ngejelasin yang aneh karena kalau saya kurang data ya nanti ngejelasinnya aneh gitu, naif gitu. Jangan sampai jadi orang bodoh tapi populer kan aneh. Bodoh kok populer. Kalau pintar populer pasti mending gitu. Bodoh yang populer gitu, enggak enak. Pengajian di mana-mana tapi bodoh enggak bagus. Enggak keren kita analisisnya gitu. Sama kayak awal ada orang, oh ini adab Allah, bodoh banget. Sekejap itu, begitu ini adab Allah, begitu masuk Saudi, oh ini adab Allah juga akhirnya gitu. Kan naif, kayak gitu itu. Kan ada peluang itu ada, tapi kan harus pertama, kedua gitu dulu. Dan levelnya masih peluang-peluang, nggak pernah tahu kecuali ada Rasulullah baru bisa dipastikan ini adab ini apa. Panjang di grup kami di jaringan alumni Timur Tengah, ini adab Allah karena menimpa Iran kan langsung. Begitu akhirnya dikasih menimpa Saudi sama, ini adab Allah juga bisa jadi. Jadi itu kayak gitu-gitu harus dihindari gitu. Supaya kita tidak naif. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kalau seandainya yang terjadi begitu, kalau kami di grupnya Lemhanas memang akhirnya ya menyetujui semua ini banyak yang janggal gitu. Karena kan berita digabung sama berita gitu aja. Ini janggal, ini janggal. Yang satu ngomong gini, ini mana sih nggak jelas. Gitu. Jadi di level grup Lemhanas juga udah setuju pembicaranya rakyat memang harus menagih uang yang telah menjadi gaji mereka. Bahasanya kan jadi gitu. Jadi rakyat ya harus mendapatkan sikap benar. Gitu. Karena kan kejanggalan semakin banyak di kes kejanggalan. Karena kayak kematian yang baru tadi malam ya, ketua PPAT. Sementara bilang jantung kenapa dibungkus? Aku jam 12 tuh tak share langsung. Ini gimana sih? Katanya jantung negatif coronanya. Kenapa dibungkus? Jadi tindak kamu itu tidak menunjukkan omonganmu. Ngomong aja. Kita belum punya, lebih clear tuh. Kita belum bisa mendeteksi. Jadi kita khawatir. Begitu aja lebih clear. Jadi dibungkus karena kita khawatir. Udah dibungkus gak perlu disentuh. Terus gimana maksudnya? Waduh bahaya. Di-share lagi. Waduh saya ketemu dia. Loh, panjang ceritanya akhirnya gitu. Semakin gak transparan semakin bikin orang gak nyaman. Allahu a'lam bishawab. Tadi saya tangkap di dalam menyikapi musibah ini ada unsur tawakal dan keimanan, tapi ini juga unsur mengikuti prosedur, tidak naik tadi. Tapi kan dalam prakteknya kalau kita lihat himbauan-himbauan yang ada, harusnya majelis seperti ini pun kita bisa jadi tidak terjadi kan, itu mempertemukan antara tawakal, keimanan sama prosedur itu. Nah, seperti ada membran atau batasan. Ada batasan, iya. Ini memang gini, kalau prosedur khusus pertemuan umum ini kan belum ada pernyataan resminya nih, pertemuan umum ini. Sampai nanti kalau sudah pernyataan resminya kita ikuti prosedur. Kan yang sudah ditutup itu sekolah, sementara pertemuan umum masih belum. Makanya untuk umum ini prosedurnya siapa saja yang memang sudah kurang fit ya jangan gabung. Itu yang paling gampang prosedurnya. Yang fit masih bisa gabung. Terus di masjid sediakan alat-alat yang standar gitu. Jangan naik juga. Kalau nggak ada ya kasih sabun paling gampang. Paling gampang itu. Terus kita secara personal ya sering aja cuci tangan dan itu standar. Nah, saat prosedur masih kayak gini, iman kan nggak ada pakai prosedur ya dia tetap pada tawakal, kokoh pada Allah Taala. Dan ini diikuti. Jadi kalau sekarang yang terjadi kita masih taat prosedur sekarang. Gitu.
Termasuk makanya juga kita minta kepada para pemangku kepentingan kasih prosedur yang baku. Yang setiap orang bikin prosedur masing-masing. Terus kayak orang sok tahu bikin YouTube prosedurnya 1 2 3, nggak usah kayak gitu. Baku aja. Kita memang nggak biasa baku sih. Ngapa-ngapa itu nggak baku gitu. Siapa yang paling berkepentingan ngasih prosedur ngomong tuh sekarang ke publik. 1 presidennya atau wakilnya. Terus siapa? Ngomong gini 1 2 3 4 5 gitu. Terus kita taat. Terus gak usah sok-sokan tahu kita pakai ini, kita banyak yang bikin video-video gitu. Ya sih keren sih, nggak apa-apa, tapi jangan kayak bodoh aja. Kalau populer bodoh kan keren, maksudnya nggak keren. Kalau pinter boleh gitu. Kan macam-macam prosedurnya. Tapi memang kalau kita akui Indonesia itu emang sejak zaman dulu nggak pernah akur. Idul Fitri aja nggak akur. Aku sih apa sih susahnya? Aku misalnya mau di NU, apa susahnya? Lo kalian duduk kita bareng deh gitu. Jadi kalau perkara istihad, udah kalau bahasa saya istihad, aku udah jenuh, udah hafal. Hafalnya kenapa? Karena istihad yang benar saat abad ini itu salah di abad berikutnya. Gantian aja kan nggak apa-apa. Oh tuh dua-duanya kalau salah masih dapat pahala. Simpel kan sebenarnya kalau berpikir leadership ya, bukan berpikir fikih. Makanya kalau fikih murni jadi bingung nggak gitu. Muhammad sama NU kan pakai ruya nggak ketemu sepakatannya dah gitu. Loh kan nggak boleh prosedur, ya pakai prosedur. Pakai apa? Qaulul hakim yaqta'ul khilaf. Itu standar. Keputusan pemerintah itu menghentikan khilaf. Selesai. Taat kau. Terus gimana? Ya pakai qadha, pakai apa? Jadi bisa 1. Emang nggak bisa 1. Itu mungkin saking banyaknya rempah-rempah. Pusing juga. Sekarang jadi yang kita taati prosedur siapa nih? Kemarin PP Muhammadiyah bikin prosedur. Itu lebih banyak ke anjuran-anjuran. Terus siapa lagi kemarin yang lembaga-lembaga ya? Ya sekarang ya kalau saya akhirnya tak gabung semua 1, 2, 3, 4 ya udah ikut aja semua. Enggak ngena, salah ngena, semoga Allah jaga. Tapi ya mungkin karena enggak ngena ini akhirnya Allah jaga ya sayang mungkin sama kita yang enggak ngena. Sama dengan makan kan enggak benar juga kan. Makan kan enggak benar. Tapi ya kesian kan insyaallah Allah kan Maha Rahman Maha Rahim insyaallah. Insyaallah. Nah, memang Pak tadi terus gimana titik? Jadi waktu ente taat prosedur itu kalau gampangnya itu otakmu yang dipakai. Nah hatimu tawakal kepada Allah. Dilatih aja bisa ketemu. Jadi waktu taat prosedur itu hatimu bukan iman sama prosedur, tapi hatimu iman kepada Allah. Dan memang kan iman itu letaknya di hati. Jadi kita baginya gampang. Waktu prosedur itu otakmu yang prosedur. Kenapa taat prosedur? Karena demikianlah Allah nyuruh. Mirip logikanya gini aja. Kalau Anda datang ke dokter, kan gitu ngomongnya. Saya selalu kalau ngomong ke anak itu supaya paham dari awal. Dek, kita ke dokter, insya Allah nanti Allah sembuhkan. Gitu. Lah kan nanti Allah nyembuhin. Kenapa kita ke dokter? Kayak gitu anakku. Terus jawab, kalau kita nggak ke dokter, Allah tidak izinkan. Karena Allah nyuruh kita berobat. Insya Allah Allah sembuhkan. Baru ketemu di otaknya. Gitu. Agak muter dikit bahasanya. Tapi kalau yuk berobat biar sembuh, lah di mana Allahnya? Gitu. Tapi akan nanti Allah sembuhkan, ya gak usah berobat. Nah, jadi akhirnya ayo berobat, insya Allah Allah sembuhkan. Nah, kayak gitu. Ayo taat prosedur, insya Allah Allah selamatkan. Ya gak usah pakai prosedur, oh nggak boleh taat prosedur. Kenapa? Karena bunyi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah, jangan jadi populer, jangan jadi orang bodoh yang populer ya. Bodoh apa populer? Ya ada lagi. Ya Pak Adi. Ibu ada yang mau tanya juga nggak? Ustaz, mengenai definisi ta'un, dikaitkan dengan hadis mengenai janganlah pergi ke satu daerah jika daerah itu mengalami ta'un atau apa, atau jangan keluar. Sedangkan sekarang ini yang saya dengar juga ta'un itu tidak akan melanda Mekah Madinah, tapi sekarang ini ada terjadi di Mekah Madinah. Apakah itu definisi ta'un ataupun tidak? Kalau misalkan itu ada definisi ta'un tapi kenapa Madinah kena? Tapi kalau tidak, kenapa kita di atau Mekah Madinah itu dilakukan Penutupan. Isolasi? Ya si
apa itu definisi taun sendiri itu kan ketika diterjemahkan menjadi banyak ketika ke bahasa medis. Pokoknya intinya ada penyakit di mana orang mati cepat. Nah, apakah sekarang masuk tahun apa enggak? Ya, nggak tahu, tanya ke dokter nih. Itu sebenarnya matinya lama, mati cepat. Masih lama kan? Dari masuk sampai 21 hari baru mati, itu gimana? Gitu. Bisa jadi baru levelnya bisa wabak misalnya. Karena ada wabak tadi kan. Atfa'annal bala wal wabak gitu. Biasanya kalau bala itu kayak banjir, kayak apa itu namanya bala. Kalau wabak ya wabak, sudah terjemahnya udah cocok gitu. Nah, kalau taun zaman dulu namanya geblok. Itu memang terjemahan yang paling dekat dengan bangsa Indonesia. Geblok itu tiba-tiba kesentuh mati gitu. Kesentuh mati. Enggak tahu pernah kejadian tahun berapa. Nah, ya secara medis baru ketahuan belakangan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih lanjutan Pak Ustaz. Jadi yang pertama, ini kalau kita mendengar berita-berita, contohnya kayak Malaysia Pak Ustaz, itu tapi kabar itu sudah positif ada tiga yang korban gitu Pak Ustaz ya. Tapi beberapa kita juga membaca berita, ada yang seseorang muslim itu punya sekali yakin gitu ya. Ketika saya melakukan suatu perbuatan yang bersifat itu kebaikan, ibadah dan sebagainya, sekalipun itu kena musibah, ya tidak apa-apa. Toh saya akan meninggal juga, itu akan pasti diakhiri. Dan ketika saya itu meninggal dalam posisi yang saya baik, mungkin itu menjadi suatu keberuntungan. Jadi sikap yang begini bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, terkait dengan doa kita, mungkin ya pada posisi seperti ini banyak juga mungkin masing-masing itu berupaya ya mempertebal imannya dan mungkin memperbanyak ibadah dan sebagainya. Nah, ini kunut gitu Pak Ustaz ya. Kami juga memperhatikan di masjid-masjid itu yang tadinya nggak ada kunut, saya lihat juga sudah kunut. Nah, ini kunut ini terutama Pak Ustaz tadi kan di subuh Pak Ustaz ya. Tapi setiap saat di setiap sholat wajib itu kita bacakan atau bagaimana namanya yang baik. Terima kasih Pak Ustaz. Itu memang pusat keseimbangan pada setiap masing-masing. Jadi nyari titik keseimbangan itu kan kayak bandul ya Pak, kayak bandul. Itu kan di tengah itu kan nggak gampang. Ya, tapi ya sekitar tengah masih boleh. Bisa jadi itu condong poin pertamanya yang terlalu kuat tadi. Bismillah lah insyaallah. Tapi orang kayak gitu kan juga tidak akan mengabaikan prosedur, tapi prosedurnya mungkin agak berkurang daripada orang yang memang ada di poin seimbang atau poin yang bobot nomor 2-nya lebih dominan, bisa jadi. Kan ada orang itu memang logikanya lebih dominan. Ada yang hatinya lebih dominan. Ya udah kayak gitu-gitu itu. Terus gimana? Ya insya Allah sama-sama berjalan. Yang benar gimana? Ya Rasulullah. Semua pada posisi yang sangat pas. Gitu. Waktu perang itu tetap pakai baju perang, bukan ngawur. Insya Allah ini kalau gitu. Kan Rasul nggak gitu, pakai baju perang tetap kan. Bukan karena Rasulullah kemudian biasa kayak panglima apa itu Samber Nyawa atau apa. Enggak. Rasul pakai prosedur. Nah, kalau ada sebagian umat Rasulullah kemudian seakan-akan mengambil prosedur, ya itulah tingkat pemahaman dia. Dari kebaikan itu Allah jaga, bisa jadi. Bisa jadi. Kan ada banyak kebajikan yang akhirnya menjadi sebab kebaikan dan menutupi kekurangannya. Gitu. Karena satu baju misalnya ada orang sebenarnya bisnisnya ngawur, tapi sedekahnya banyak. Allah kasih rahmat ke sini orang sedekahnya banyak. Kalau ada orang belajar enggak, tapi dia taat sama ibunya. Ya akhirnya nemu aja nilai baik. Itu namanya sebuah kebajikan yang mendatangkan karunia dan kekurangannya Allah maafkan. Dan banyak kes-kes kayak gini. Nah, cuman kalau lihat ada kes kayak gini akhirnya dibakukan, oh ternyata kayak gitu itu. Ternyata taat sama orang tua itu bisa menyebabkan nilai tinggi. Jadilah dimistisasi. Nah, itu yang enggak benar. Pada awalnya ada kebajikan orang per orang karena dia juga punya kekurangan, tapi kebajikannya ini dominan. Keliru, tapi masih benar, akhirnya dapat.
kayak orang zikir kayak apa semacam. Orang zikir tapi nggak belajar, nilainya tinggi, ya kan bisa jadi Allah karunia kasih fadilah. Wallahu a'lam. Nah, kalau mau tata idealisme ya tetap pada posisi yang sangat harmoni di antara 3 poin itu. Yang kedua mengenai kunut, ini kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu ya sepanjang sholat 5 waktu itu, bukan hanya subuh. Subuh ini tadi kan ya pas subuh aja saya imam subuh. Jadi itu bukan kunut subuh tapi kunut nazilah, maka bacanya beda. Bacanya minta selamat. Suatu yang tadi yang saya baca tadi. Wallahu a'lam. Kalau di masjid kita Pak Ustaz itu gabungan antara ulama ini sama yang Pak Ustaz bacakan tadi itu ada. Ulama Madinah. Di belakangnya dibacakan. Ya makanya tadi itu para ulama dan itu semua namanya doa nazilah itu tidak pakai Allahumma Madinah. Gitu. Maksudnya jangan pakai, karena Allah Madinah itu doa kunut witir atau kunut subuh bagi yang memahami kunut subuh, bukan kunut nazilah. Nah, gitu. Nah, jadi misalnya kalau ada orang dia memang memiliki mazhab kunut subuh sama nazilah ya akhirnya digabung. Allah Madinah menadai terus kemudian baru ada doa nazilahnya. Tapi kalau bagi orang yang pemahaman fikihnya tidak punya kunut subuh, ya langsung kunut nazilah. Jadi nggak usah pakai Allah Madinah menadai. Allahu a'lam. Cukup ya? Pada sholat dulu sama asar itu di kunutnya ini Iya, kunutnya diem, tapi yang belakangnya ikut baca, sama-sama baca. Karena kan tidak jahar. Jadi imamnya baca kunut secara sir, makmumnya baca kunut secara sir. Kalau dizaharkan Nggak ada aturannya. Jangan pakai kalau. Nggak, kalau batal enggak, tapi bukan begitu prosedurnya, karena itu surat sir. Surat sir itu meskipun imam tetap sir. Meskipun imam tetap sir. Jadi apa saja namanya sir. Gitu. Jadi kunut nazilahnya juga sir, karena di surat sir. Gitu. Allahu a'lam. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.